Shalom, selamat pagi keluarga GPT Kristus Pengasih. Kita berjumpa kembali dalam renungan singkat GPT. Nah, semuanya sehat pagi hari ini? Puji nama Tuhan. Mari kita akan berdoa. Bapa, kami bersyukur untuk pagi hari ini Tuhan. Kami bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan atas kehidupan kami. Pagi hari ini ya Bapa, kami terbuka untuk firman Tuhan berbicara kepada kami. Berfirmanlah ya Tuhan melalui firman-Mu. Roh Kudus menolong kami semuanya. Di dalam nama Yesus Tuhan kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kebahagiaan itu selalu dirindukan setiap orang. Di situasi apapun, semua orang pasti mendambakan yang namanya bahagia. Bahkan sepanjang hidup manusia selalu mengupayakan supaya kehidupannya itu penuh dengan kebahagiaan, juga kehidupan keturunannya nanti. Nah, tidak terkecuali kita anak Tuhan juga selalu menginginkan bahagia. Entah kebahagiaan rumah tangga, kebahagiaan keluarga, kebahagiaan pribadi. Nah, Tuhan memberitahukan kepada kita banyak cara untuk bahagia di dalam Tuhan. Banyak nasihat firman Tuhan tentang hidup berbahagia. Nah, salah satu yang akan kita bahas pada pagi hari ini adalah kebahagiaan karena dekat dengan Tuhan. Nah, mungkin kita berkata, apa bisa ya bahagia itu dekat dengan Tuhan itu kita merasakan bahagia? Mari kita akan lihat satu persatu. Mazmur 65 ayat yang kelima berkata, berbahagialah orang yang engkau pilih, yang engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu yang kudus. Nah, sukacita terbesar kita adalah berada dekat dengan Tuhan dan menikmati persekutuan dengan Tuhan. Apakah itu bisa? Sedangkan Tuhan itu suci, sedangkan kita masih seringkali melakukan dosa. Apakah itu mungkin? Sangat mungkin Bapak Ibu Saudara. Karena kenapa? Kitab Ibrani menuliskan bahwa kita dikuduskan satu kali untuk selamanya oleh persembahan tubuh Yesus Kristus yang diserahkan ganti kita. Dia menanggung dosa kita di kayu salib. Dan Roh Kudus yang mendiami kita sehingga kita bisa menghampiri Tuhan, menerima kemurahan serta kekuatan Tuhan. Nah, tentunya kita tidak akan menganggap hak istimewa ini remeh, tetapi ini menjadi kesukaan buat kita seperti pemazmur berkata. Di dalam Mazmur 73 ayat yang ke-28 dikatakan, tetapi aku suka dekat pada Tuhan. Aku menaruh perlindunganku kepada Tuhan supaya dapat menceritakan segala pekerjaannya. Ketika kita dekat dengan seseorang, tentunya kita akan mengenali orang itu. Apa yang dia sukai, apa yang tidak dia sukai, apa yang menjadi kebiasaannya, dan bagaimana dia bekerja dan sebagainya. Kita akan semakin mengenalinya. Ketika kita ditanya seseorang tentang dia, pasti kita akan bisa menjawab karena kita dekat dengan orang tersebut. Nah, demikian juga Bani Asaf yang bermazmur. Dia menceritakan kebaikan Tuhan, tetapi satu masa dia cemburu terhadap kemewahan dan kehidupan orang fasik yang lebih baik. Tetapi Bani Asaf mulai mendekat kepada Tuhan, dan barulah setelah dia mendekat kepada Tuhan, dia menyadari bahwa ternyata Tuhan itu menolong dia. Ternyata Tuhan itu menyertai dia. Tuhan memberikan kemenangan dan kemuliaan dan kesetiaan yang kita berikan kepada Tuhan itu tidak akan pernah sia-sia karena Tuhan memberikan kemuliaan bagi yang setia. Nah, kemudian dia mulai mengerti jalan pikiran Tuhan, mulai pola pikirnya berubah. Dia menemukan keseimbangan rohani, Bapak Ibu Saudara. Nah, oleh sebab itu dikatakan di ayat sebelumnya dikatakan, aku tetap di dekat-Mu. Aku suka kepada Tuhan, aku suka dekat kepada Tuhan supaya dapat menceritakan pekerjaannya. Nah, ini yang dialami oleh Bani Asaf. Ayat yang lain mengatakan bahwa orang yang dekat Tuhan akan merasakan ketenangan. Betapa ketenangan masa-masa sekarang ini sangat perlu. Orang yang dekat dengan Tuhan akan menjadi kenyang dengan segala yang baik. Mazmur 65 katakan demikian. Kemudian orang yang dekat dengan Tuhan, dia menyadari bahwa Tuhan itu gunung batu dan keselamatannya sehingga orang tidak akan goyah. Nah, orang yang tenang, orang yang menikmati persekutuan dengan Tuhan, orang yang mengetahui bahwa pertolongan dan perlindungannya adalah Tuhan,
Orang yang kenyang dengan segala yang baik dari Tuhan adalah orang yang berbahagia. Bapak Ibu Saudara, di situasi apapun dia akan berbahagia. Anda ingin berbahagia? Hiduplah dekat dengan Tuhan. Milikilah hubungan yang intim dengan Tuhan supaya kita dapat berbahagia dan menceritakan segala pekerjaan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami bersyukur untuk hak istimewa yang Tuhan berikan kepada kami, untuk kami bisa dekat dengan Tuhan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan, biar firman-Mu tetap tinggal di dalam hati kami, mendorong kami supaya kami memiliki kehidupan yang dekat dengan Tuhan, memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan, supaya di dalam kehidupan kami ada ketenangan. Di dalam kehidupan kami boleh menyadari bahwa Tuhan beserta dengan kami. Engkau gunung, batu, dan perlindungan kami. Dan di dalam Tuhan kami mendapatkan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Tuhan Yesus, Engkau sudah memberkati kami dengan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.